Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang proses audit kinerja yang beranggotakan 1. Distia Alfiana dengan NIM 2021 SA027, 2. Febrina Cindy Wahyu Utami dengan NIM 2021 SA033, 3. Zulfa Revitria Hasani dengan NIM 2021 SA087, 4. Juleta Jana Rohimah dengan NIM 2021 SA089, 5. Dina Ayu Anastasia dengan NIM 2021 SA112, 6. Alyuda Bintang Pamungkas dengan NIM 2021 SAK01, 7. Nurul Farida Rizky Amelia dengan NIM 2021 SAK03. Yang pertama, struktur audit kinerja. Pada dasarnya, struktur audit secara umum adalah sama. Hal yang membedakan antara satu macam audit dengan audit yang lainnya terletak pada tugas-tugas spesifik pada masing-masing tahap audit yang menggambarkan kebutuhan dari masing-masing audit. Secara umum, struktur audit terdiri atas 1. Tahap-tahap audit, 2. Elemen masing-masing tahap audit, 3. Tujuan umum masing-masing elemen, 4. Tugas tertentu yang diperlakukan untuk mencapai tujuan. Berdasarkan kerangka umum struktur audit tersebut, dapat dikembangkan struktur audit kinerja yang terdiri atas 1. Tahap pengenalan dan perencanaan. Tahap pengenalan dan perencanaan terdiri dari 2 elemen, yaitu survei pendahuluan dan review sistem pengendalian manajemen. Pekerjaan yang dilakukan pada masing-masing elemen bertujuan untuk menghasilkan rencana penelitian yang detail yang dapat membantu auditor dalam mengukur kinerja dan mengembangkan temuan berdasarkan perbandingan antara kinerja dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. A. Survei dan pendahuluan atau preliminary survey. Pada tahap survei pendahuluan, auditor akan berupaya untuk memperoleh gambaran yang akurat tentang lingkungan organisasi yang diaudit. Deskripsi yang akurat tentang lingkungan organisasi yang diaudit akan membantu auditor untuk menentukan tujuan audit dan rencana audit secara detail. B. Review sistem pengendalian. Auditor memulai pekerjaan dengan melakukan review dan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern, terutama yang berkaitan dengan prosedur akuntansinya. Sedangkan pada audit kinerja, auditor menelaah sistem pengendalian manajemen atau sistem pengendalian administratif dengan tujuan untuk menentukan kelemahan pengendalian yang signifikan agar menjadi perhatian manajemen dan untuk menentukan luas, sifat, dan waktu pekerjaan pemeriksaan berikutnya. Prosedur audit yang dilakukan pada tahap review sistem pengendalian secara garis besar terdiri dari 3 langkah, yaitu 1. Menganalisis sistem manajemen organisasi, 2. Membandingkannya dengan model yang ada, 3. Mencatat dugaan terhadap ketidakcocokan atau ketidaksesuaian. 2. Tahap audit. Secara lebih rinci, komponen audit terdiri dari 1. Identifikasi lingkungan manajemen. Auditor harus familiar dengan lingkungan manajemen klien untuk memahami keterbatasan-keterbatasan organisasi. Untuk itu, auditor harus mengetahui dengan seksama dan akurat gambaran menyeluruh organisasi. 2. Perencanaan tujuan. Auditor menguji keberadaan tujuan yang ditetapkan secara jelas dan rencana untuk mencapai tujuan tersebut. 3. Struktur organisasi. Struktur organisasi menunjuk pada otoritas formal maupun informal dan tanggung jawab yang terkait dengan organisasi. 4. Kebijakan dan praktik. Komponen ini mengacu pada kebijakan yang berlaku umum atau kebijakan publik yang merupakan kesepakatan bersama. 5. Sistem dan prosedur. Sistem dan prosedur merupakan rangkaian kegiatan atau aktivitas untuk menelaah struktur pengendalian, efektivitas, ketepatan, logika, dan kebutuhan suatu organisasi. 6. Pengendalian dan metode pengendalian. Pengendalian akuntansi diperlukan untuk menyusun rencana, metode, dan prosedur organisasi untuk menjaga kekayaan perusahaan dan reliabilitas data keuangan. 7. Sumber daya manusia dan lingkungan fisik. Komponen ini berkaitan dengan sikap karyawan, dokumentasi tentang berbagai aktivitas, dan kondisi fisik pekerjaan. 8. Praktik penempatan karyawan. Komponen ini mengacu pada metode dan prosedur yang digunakan untuk melindungi sumber daya manusia, mengatur administrasi penggajian, penilai
kinerja karyawan, kebijakan dan prosedur pelatihan karyawan, dan affirmative action plans. 9. Analisis fiskal, menganalisis informasi keuangan secara langsung atau tidak langsung dapat digunakan untuk mengidentifikasi efisiensi operasi, ekonomis, dan efektivitas unit organisasi yang dievaluasi. 10. Investigasi khusus, investigasi ini lebih diarahkan pada usaha untuk mengevaluasi solusi alternatif yang didesain untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi atau peningkatan nilai ekonomis sebuah fungsi organisasi. Tahap pelaporan, pengorganisasian dan pelaporan temuan-temuan audit secara tertulis untuk membuat hasil pekerjaan yang telah dilakukan menjadi lebih permanen. Laporan secara tertulis merupakan sebuah ukuran yang nyata atas nilai sebuah pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor. Ada 3 langkah utama yang sangat penting dalam mengembangkan laporan audit, yaitu 1. Persiapan atau preparation, 2. Penelaahan atau review, 3. Pengiriman atau transmission. Apa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan laporan audit kinerja? 1. Laporan audit kinerja harus ditulis objektif. 2. Auditor tidak boleh terlalu overstate. 3. Informasi yang disajikan disertai bukti. 4. Auditor hendaknya menulis laporan secara konstruktif. 5. Auditor hendaknya mengakomodasi usaha yang dilakukan manajemen untuk memperbaiki kinerjanya. Tahap penindaklanjutan. Tahap penindaklanjutan didesain untuk memastikan atau memberikan pendapat apakah rekomendasi yang diusulkan oleh auditor sudah diimplementasikan. Prosedur review follow up dimulai dengan tahap perencanaan melalui pertemuan dengan pihak manajemen untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi. Dari sisi auditor, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tindakllanjutan antara lain: 1. Dasar pelaksanaan follow up, yaitu perencanaan yang dilakukan oleh pihak manajemen. 2. Pelaksanaan review follow up berdasarkan prosedur. Hal pertama yang harus diputuskan adalah penjadwalan follow up, yang mana hal ini sangat tergantung pada kompleksitas rekomendasi dan tingkat kesulitan implementasi. 3. Batasan follow up. Pelaksanaan follow up sebaiknya tidak terbatas pada penilaian pelaksanaan dan dampak rekomendasi yang diusulkan oleh auditor, namun sebaliknya juga dihindari terjadinya follow up yang overload. Implementasi rekomendasi. Auditor secara formal memberikan rekomendasi-rekomendasi yang didasarkan pada temuan-temuan selama proses audit. Ada beberapa macam implementasi, yaitu implementasi oleh unit kerja, implementasi oleh eksekutif, peranan auditor dalam mengimplementasikan rekomendasian audit, dan peranan legislatif dalam mengimplementasikan rekomendasi audit. 5. Pemeriksaan kembali secara periodik. Audit kinerja merupakan suatu usaha yang meliputi lebih dari satu periode waktu, karena sebagaimana variabel-variabel lain yang berubah-ubah sehingga diperlukan pemeriksaan kembali. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.